Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa Sauti Masmu? Terdengar suaranya? Suara anak jelas gak? Rangga, Aruna terdengar suara anaknya? Siap, Ustaz. Sudah kencang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Oke, kita lanjutkan pertemuan pada pagi hari ini. Kita akan mengkaji terkait masalah i'rabul Quran sebagai pemantapan materi pemahaman terkait ilmu nahwu. Nah, sebagaimana tadi Anda jelaskan bahwasanya ilmu nahwu itu bidayah permulaan untuk memahami keilmuan lainnya. Kalaupun nanti kita ingin memahami balaghah, maka tidak akan sampai pemahaman balaghah sebelum kita memahami kajian-kajian yang ada di dalam ilmu nahwu gitu. Kenapa? Ya karena satu sama lain itu saling saling berkaitan. Nah, sekarang dalam memahami keilmuan lain dalam eh, ajaran agama Islam ya, dalam teks-teks keislaman, baik sumber aslinya, sumber primernya yaitu Al-Qur'an was sunnah maupun kitab-kitab lainnya, tetap yang menjadi dasar pondasi itu adalah pemahaman kita terhadap kaidah-kaidah ilmu nahu dan sorof, sehingga kita bisa memahami, memiliki pemahaman yang sempurna terhadap suatu teks tersebut. Baik, kita praktekkan ke dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari surat Al-Fatihah. Al-Fatihah, suratul Fatihah, sab'u ayat. Surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Ayat yang pertama itu ada basmalah ya, ada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semua ulama itu sepakat terkait pemahaman awalnya. Semua ulama itu sepakat terkait jumlah surat Al-Fatihah, jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah itu ada tujuh ayat. Lakin al-ikhtilaf fi fil basmalah. Tapi ada perbedaan ulama itu ketika menyikapi basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang berpendapat bahwasanya basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah, ada yang berpendapat basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Makanya kalau dalam ilmu fikih, kajian fikih sedikit, kalau dalam sholat itu ketika imam membacakan Al-Fatihah itu ada yang membaca basmalah, ada yang tidak. Atau ada yang membacanya tapi secara pelan-pelan. Nah, itu semua ada dasar gitu. Semuanya pun sama dari Rasulullah. Kalau Imam Syafi'i menyatakan lafaz basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah, begitu juga dengan Imam Hambali. Tapi bedanya kalau Imam Syafi'i ketika membaca surat Al-Fatihah dalam sholat, harus dijaharkan, harus dikeraskan ketika imam membaca bismillahnya. Tapi kalau Imam Hambali, bismillahnya itu harus pelan. Kalau Imam Malik mengambil pendapat kepada ya riwayat yang menyebutkan bismillah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Tapi meskipun seperti itu, meskipun ada yang menyatakan bismillah bukan bagian dari surat Al-Fatihah tetap 7 ayat. Di mana pembedanya di sini dalam ayat ke-7, Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu menjadi satu ayat bagi yang berpendapat bahwasanya apa? Bahwasanya Al-Fatihah bismillah bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Itu antaranya.
Ayat pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz basmalah. Sebagaimana tadi dijelaskan ya, untuk memahami ya, untuk memahami suatu teks ya. Nah, di dalam ilmu nahwu itu yang jadi kajian utama itu adalah tentang al-jumlah al-mufidah atau al-kalam. Karena tadi dijelaskan al-jumlah mufidah itu apa? Yufidu faidatan tamah, yang memberikan faidah faidah yang sempurna. Maka jumlah mufidah ya atau kalam, kalam terbagi menjadi dua, atau jumlah mufidah terbagi menjadi dua. Satu ada jumlah ismiyah, dua ada jumlah fi'liyah. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Kalau ini sudah belajar, sudah dibahas sebelumnya terkait jumlah ismiyah wal jumlah fi'liyah. Kayaknya sudah, Ustaz. Nah, Rangga, mal farqu baina al jumlah al ismiyah wal jumlah al fi'liyah? Apa perbedaan jumlah ismiyah dan Ada, fi'liyah? Ustaz. Hmm, Kalau itu masih belum paham, tapi sudah dijelasin. Kalau saya masih belum paham sedikit. Nggak apa-apa, kita bahas. Aruna, dibantu Aruna. Udah paham belum? Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah? Masih terhubung? Jumlah ismiyah ya, yang tadi itu jumlah mufidah terbagi dua, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Secara singkatnya, jumlah ismiyah itu adalah setiap jumlah mufidah yang diawali oleh isim. Yang diawali oleh isim. Kalau jumlah fi'liyah, setiap jumlah yang diawali oleh fi'il. Sekali lagi, Rangga, jumlah ismiyah itu apa? Jumlah yang diawali dengan isim. Kalau jumlah fi'liyah, Jumlah yang diawali dengan fi'il. nah, susunannya isim ini ya disebutnya selanjutnya isim ini disebut dengan mubtada. Isim ini disebut dengan mubtada. Jadi kalau ada yang nanya mubtada itu apa? Mubtada itu adalah uh, isim yang ada di awal jumlah. Disebutnya mubtada. Yang melengkapi makna mubtada disebutnya khobar. Ada khobar. Nah, jadi jumlah ismiyah itu adalah yang tersusun dari mubtada dan khobar. Apa mubtada? Mubtada itu adalah isim yang dibaca rofa yang berada pada awal jumlah ismiyah. Yang melengkapi makna mubtada itu disebut khobar. Paham ya? Contoh, al-faslu wasi'un. Al-faslu kelas itu wasi'un luas. Coba. Kalau al-faslu wasi'un itu jumlah ismiyah atau fi'liyah? Rangga, al-faslu wasi'un itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah?
Ismiyah. Kenapa ismiyah? Karena diakhiri dengan tanwin. Nasihun. Kenapa jumlah ismiyah? Karena susunan al-faslu wasi'un ya diawali dengan kalimah isim. Al-faslu ini isim. Apa ciri isimnya? Isimnya adalah alif lam. Karena diawali oleh isim, maka disebutlah jumlah ismiyah. Paham ya? Mana tadi tuh? Nah, tadi ya. Karena diawali oleh isim, maka disebutlah apa? Jumlah ismiyah. Al-faslu wasi'un. Contohnya yang tadi. Ya, al-faslu wasi'un. Ya, ada. Berbeda dengan contoh lain, misalnya ada contoh apa? Ada contoh misalnya zahaba at-talibu. Coba. Kalau zahaba at-talibu itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Karena diawali. Karena diawali fi'il. Nah, sederhananya gitu. Jadi setiap jumlah mufidah yang diawali oleh isim disebut jumlah ismiyah. Setiap jumlah yang diawali oleh fi'il maka disebut apa? Jumlah fi'liyah. Nah, itu sederhananya itu seperti itu. Secara susunannya jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar gitu. Mubtada itu isim yang dirofakkan yang berada pada awal jumlah, khobar itu pelengkapnya. Maka kalau contoh yang tadi al-faslu wasi'un itu jumlah ismiyah, maka mana mubtadanya? Mana yang disebut mubtadanya? Dalam al-faslu wasi'un, al-faslu jadi mubtada, wasi'un khobar gitu. Itu jumlah ismiyah. Bagaimana jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah, fi'il itu adalah madalla ala hadatsin fi zamanin khosin. Yang menunjukkan suatu kejadian, yang menunjukkan suatu pekerjaan di waktu tertentu, itu fi'il. Imma madhi awi fi zamanil hal awil mustaqbal. Baik di zamannya itu di zaman madi, di zaman yang telah berlalu, yang sedang terjadi atau yang akan datang. Yang namanya pekerjaan pasti membutuhkan apa? Pasti membutuhkan pelaku gitu. Nah, pelaku itu disebutnya apa? Pelaku itu disebutlah apa? Disebutnya fa'il. Jadi kalau susunan ya, kalau susunan dari jumlah fi'liyah itu ya, itu fi'il fa'il. Susunan dari jumlah ismiyah itu apa? Mubtada khobar. Jumlah ya. Kalau ismiyah itu mubtada khobar susunannya. Mubtada khobar. Kalau fi'liyah susunannya fi'il fa'il. Mubtada isim di awal jumlah, khobar pelengkapnya, fi'il tadi kata kerja, fa'il itu pelakunya. Ini minimalnya seperti ini. Minimal disebut jumlah mufidah itu ketika mubtada
ada khobarnya, ketika fiil ada fa'ilnya. Sampai sini jelas gak? Sebelum dilanjut. Insya Allah. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Insya Kita Allah bisa. lanjut ke teks Quran ya. Dalam pembahasan kali ini kita mengkaji surat Al-Fatihah. Lafaz pertama Bismillahirrahmanirrahim. Maka yang pertama kita kaji, nah di sini lafaz Bismillahirrahmanirrahim yang jadi pertanyaan pertama, apakah termasuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Nah gitu. Ada yang bisa menjelaskan tidak? Ada yang bisa jawab gak kira-kira? Lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Rangga bisa? Coba lafaz Bismillah ini diawali apa? Ba. Huruf. Isim fi'il huruf? Bi ini isim fi'il atau huruf? Huruf. 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 Ba ini kategorinya kalimah harf. Sedangkan di dalam jumlah mufidah, pilihannya dua, cuman jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada khabar, jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Sedangkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita tidak bisa menentukan ini mana mubtada mana khabar. Kenapa? Karena Bismillahirrahmanirrahim diawali oleh huruf dan kedepannya tidak ada isim yang dibaca ropa. Karena mubtada ya, mubtada itu kalaupun jadi mubtada itu isim yang dibacanya itu ropa. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim tidak ada yang dibaca ropa, maka tidak ada mubtada. Kalau dibilanglah Bismillahirrahmanirrahim jumlah fi'liyah, secara lafaz tidak ada fi'il gitu. Di huruf isim Allahi isim, Ar-Rahmani isim cirinya alif lam, Ar-Rahimi isim cirinya alif lam. Di sini tidak ada fi'il. Maka lafaz basmalah secara lafaz ya, secara lafaz tidak ditentukan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Terus bagaimana kita menanggapi hal ini ya? Sedangkan tadi dijelaskan kalau mubtada tidak ada khobar, fi'il tidak ada fa'il, maka itu bukan jumlah mufidah, itu tidak sempurna maknanya. Sedangkan ini Al-Qur'an sudah pasti maknanya sempurna. Tidak mungkin Al-Qur'an maknanya itu rancu, pasti sempurna. Maka terkait dengan ayat 1 ini, ulama dibahaslah oleh para ulama ya. Dibahaslah oleh para ulama bahwasanya sebelum lafaz basmalah ini terdapat satu kalimah ya, yang mahdzuf, yang dibuang. Ada kalimah yang tidak terlihat, yang tidak nampak pada lafaz basmalah ini. Qadarah, diperkirakan. Apa lafadznya? Nah, lafadznya satu bisa jadi ya. Bisa jadi satu abtadi'u. Mana abtadi'u? Ibtada'a yabtadi'u. Abtadi'u. Ibtada'a yabtadi'u artinya memulai. Abtadi'u fi'il mudhari' wa fa'iluhu dhamir mustatirun takdiruhu ana. Abtadi'u artinya saya memulai. Atau yang kedua diperkirakannya itu ibtida'i. Kalau abtadi'u fi'il mudhari', kalau ibtida'i masdar ya. Bentuk isimnya. Ibtida'i. Ini di layar terlihat gak? Terlihat.
Lihat ya. Kalau abtadi'u fi'lul mudhari, kalau ibtidai itu masdar isim gitu. Jadi ada lafaz yang dimaksud itu apa? Abtadi'u Tidak terlihat. bismillahirrahmanirrahim. Atau ibtidai bismillahirrahmanirrahim. Coba kalau yang dimaksudnya itu lafaz abtadi'u. Jadi abtadi'u bismillahirrahmanirrahim berarti jumlahnya ismiyah atau fi'liyah? Fi'il. Jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena ada fi'il, ya, fi'il, fa'il. Sedangkan lafaz bismillahirrahmanirrahim jar majrur ta'alluq ya berkaitan dengan abtadi'u. Kalau ibtidai bismillahirrahmanirrahim berarti jumlahnya ismiyah atau fi'liyah? Ibtidai. Ya. Fi'liyah. Tadi ibtidai ini isim atau fi'il? Kalau ini? Fi'il. Fi'il. Ini isim. Kalau abtadi'u fi'il. Di dalam tasrif ya, ibtada'a yabtadi'u ibtidaan. Ibtada'a fi'il madi, yabtadi'u fi'il mudhari, ibtidaan masdar. Masdar itu isim. Kalau abtadi'u saya telah memulai. Ibtada'a dia telah memulai, yabtadi'u dia sedang atau akan memulai, fi'il madi fi'il mudhari. Kalau ibtida masdar itu bentuk isim dari fi'ilnya. Jadi apa? Permulaan. Sama kayak ginilah. Kalau membuka itu kata kerja bukan? Nah, Iya. Kata kerja. Nah, apa? Fataha. Dia telah membuka. Yaftahu. Dia sedang atau akan membuka. Fathan, pembukaan. Kalau pembukaan itu sudah bukan kata kerja lagi. Kenapa? Karena yang disebut fi'il ya itu harus diiringi dengan waktu, sedang, telah atau akan. Sedangkan masdar tidak diiringi dengan waktu gitu. Ibtidai ini isim gitu. Yang diidofatkan kepada ia, domir anak. Jadi ibtidai, kalau abtadi'u saya memulai, kalau ibtidai permulaan saya. Jadi gitu. Sekali lagi, kalau ibtidai bismillahirrahmanirrahim berarti jumlahnya ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Iya. Ya. Kalau abtadi'u bismillahirrahmanirrahim jumlahnya ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Fi'liyah. Nah, gitu. Jadi di sinilah ya lafaz bismillahirrahmanirrahim ini jumlahnya bisa jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Tergantung lafaz yang dimadzuf itu dimunculkannya berupa fi'il atau isim, berarti gitu. Sampai sini paham? Insyaallah paham. Insyaallah. Baik. Dilanjut ya. Nah ini saling berkaitan. Makanya tadi kata Ana, kalaupun mau memahami balaghah tanpa kita paham nahwu shorof akan kesulitan gitu. Ini nanti kalau dalam ilmu balaghah ada pembahasan ijaz bil hadzaf. Nah, gitu. Tapi nanti itu mah dibahasnya. Yang penting ini dulu, paham dulu. Tapi secara garis besar ya, kenapa ini bisa dihadzaf? Apa faidahnya? Itu ta'mim, untuk mengumumkan. Jadi membuat umum. Bismillahirrahmanirrahim tidak dibatasi. Maka yang dimunculkannya itu bisa berbagai macam hal. Misalnya abda'u adirosata bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai belajar dengan menyebut nama Allah. Dengan bismillahirrahmanirrahim. Abda'u al-akla bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai makan dengan bismillahirrahmanirrahim. Apalagi? Maka masuk kepada hadis kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap perkara yang bagus, setiap perkara yang dianggap bagus, la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta, maka itu terputus gitu. Makanya ini tidak secara isim atau fiilnya tidak dimunculkan secara lafaz, ya salah satu faidahnya apa? Yaitu litamin gitu. Bahwasanya ini sifatnya umum. Dalam segala aktivitas kita itu, setiap napas yang kita keluarkan, aktivitas yang kita laksanakan,
kita jangan sampai terlepas dari apa? Bismillahirrahmanirrahim, dari mengingat Allah, itu maknanya. Itu keterkaitan dengan makna. Paham ya? Kalau kita merujuk kepada tafsir, misalnya tafsir Jalalain. Kalau di dalam tafsir Jalalain, yang menjadi lafaz yang dimahdzuf sebelum lafaz bismillah ini ada lafaz yaitu qulu. Ya, ada lafaz qulu. Kalau dalam tafsir, mana qulu? Gimana? Qala yaqulu apa artinya? Kata. Berkata. Qulu qaulan wa maqalan. Fahuwa qailun wa dzaka aqulun ful. Ful zamannya apa? Qulu gitu. Madinya qala, dia telah berkata, fil mudhari'nya yaqulu, dia sedang atau akan berkata, fil amrnya qul, katakanlah. Zamannya apa? Qulu, katakanlah oleh kalian. Ini dalam kitab tafsir. Dalam kitab tafsir Jalalain ya, yang dimahdzuf di dalam lafaz basmalah itu surat Al-Fatihah lafaz qulu. Katakanlah oleh kalian bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kalau menurut kitab tafsir Jalalain berarti lafaz bismillahirrahmanirrahim, kalau yang dimahdzufnya qulu berarti jumlahnya ismiyah atau fi'liyah. Iya. Iya, kenapa? Karena qulu ini merupakan fi'il amr gitu. Kenapa lafaz qulu katakanlah oleh kalian bismillahirrahmanirrahim? Munasiban lil ayat al-khamisah, supaya sesuai dengan ayat kelima. Ayat kelima ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanyalah kepadamu na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanyalah kepadamu nasta'inu kami mohon pertolongan. Coba nih sedikit kita berpikir. Lafaz dalam ayat 5 ini hanyalah kepadamu kami menyembah. Kira-kira ini pantasnya adalah min maqalil khaliq awil makhluk. Kira-kira ini seharusnya diucapkan oleh khaliq ya, Allah atau makhluk kepada Allah. Hanyalah kepadamu, kira-kira itu seharusnya diucapkan siapa? Makhluknya. Makhluk kepada Allah. Karena Al-Quran itu kalamullah, supaya sesuai dengan ayat kelima, ada yang dimadzufnya itu adalah qulu. Qulu, katakanlah oleh kalian, berarti ke makhluk gitu. Pada manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Katakanlah oleh kalian, hanyalah kepadamu, dari makhluk kepada Allah, hanyalah kepadamu na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanyalah kepadamu nasta'inu kami mohon pertolongan. Tuh, membahas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk huruf apa? Yang mana? Jer. Termasuk huruf jer. Huruf jer min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Huruf jer kedepannya disebut isim majrur. Bis ini asalnya adalah fadbi ya, termasuk huruf jer. Kedepannya ismi, bi dan ismi. Ada bi dan ismi. Dalam ilmu rasamnya, dalam ilmu penulisannya, hamzah wasolnya tidak ditulis dalam lafaz basmalah. Jadi bismi itu dua kalimat, lafaz bi dan ismi. Bi harfu jarin mabniun, kalau huruf itu mabniun alal kasri, ismi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Ismi menjadi majrur, ciri jarnya itu adalah kasroh ya. Kenapa ciri jarnya dengan kasroh? Karena isim mufrad. Selanjutnya ismi juga ini menjadi mudhof. Allahi jadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Sudah belajar mudhof ilaih belum?
Ya. Sudah, tapi Mudof, hanya mudof dan mudof sekilas. ilaih yang gimana? Idofat yang gimana? Yang itu Yang bersandar. bisa Wah, ya ya. dari kalimat awalnya dijar. Nah, Yang mudof dan mudof bersandar. ilaih Kalimat ini adalah kata sandaran. Kalimat Terdiri yang dari dua bersandar. kalimat. Pertama mudof, dan kedua mudof ilaih. Mudof ilaih. Mudof itu harus isim. Tidak ada mudof itu fi'il. Yang kedua, mudof itu tanpa tanwin, ghairu tanwin. Mudof ilaih ya yang disandarkannya ini harus majrur. Harus dijarkan. Contohnya apa? Contohnya menyandarkan lafadz ismun yang artinya nama kepada lafadz Allah. Jadi ismullahi karena ada bismillahi. Mudof itu adalah kata sandaran menjadikan dua lafadz yang semestinya ada dua makna masing-masing ketika disandarkan menjadi satu kesatuan. Itu mudof ilaih. Contohnya menyandarkan ada lafadz babun. Babun itu artinya apa? Pintu. Kepada lafadz al-faslu. Al-faslu artinya kelas. Pintu dan kelas tentunya itu dua mufrodat yang berbeda. Babun punya makna tersendiri, faslun punya makna tersendiri. Tapi ketika diidofatkan, jadi mudof dan mudof ilaih, ya, babun jadi mudofnya, al-faslu jadi mudof ilaihnya, jadi gimana? Mudof, isim, tanpa tanwin. Jadi babu, mudof ilaih harus dia. Jadi babu fasli, jadi pintu kelas. Jadi satu kesatuan, jadi satu makna. Asalnya pintu dan kelas, jadi pintu kelas. Oh, berarti merujuk apa? Berarti ada satu makna, pintu yang ada di kelas. Pintu yang di kelas. Paham? Contoh lainnya, namanya kolamun. Kolamun mana kolam? Pulpen. Kemudian yang kedua, itu adalah santri. Mada fil Arabiyah santri? Tolib. Pulpen dan santri itu dua mufrad yang berbeda. Kita ingin mengidofatkan lafadz pulpen terhadap santri. Jadi pulpen milik santri. Gimana caranya? Jadi kolamu pulpen kolam, santri tolib. Tolib. Jadi kolamu atau kolamun? Kolamu tolibu. Kolamu. Kolamu tolibi. Nah, kolamu tolibi karena dengan Islam. Kalau pakai Islam, kolamu tolibi. Mudof tidak boleh pakai Islam ya. Tidak boleh pakai Islam tapi tanpa. Jadi kolamu tolibi atau kolamu tolibin ya. Sama saja. Asalnya pulpen dan siswa dan santri ketika diidofatkan jadi kolamu tolibi, pulpen milik santri. Nah, itu namanya idofah. Paham? Ini juga idofah. Ada lafadz ismun dan lafadz Allah. Nama Allah, nama milik Allah. Jadi gimana? Ismullahi gitu. Karena ada huruf jer, mudofnya dijerkan. Jadi bismillahi. Jadi di arfu jarin mabniun alal kasri. Ismi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahira fi akhirih. Di anu ismul mufrad wa huwa mudof. Ismi jadi mudof. Allahi mudofun ilaih majrurun. Yang namanya mudof ilaih harus dijerkan. Tidak boleh bismillahu atau bismillah, harus bismillahi. Kenapa? Karena jadi mudof ilaih. Majrurun wa alamatu jarri kasrah. Paham nggak? Paham. Karena sudah 40 menit ya mau mati ininya. Biar dulu kita titipkan dulu. Mau dilanjut atau mau besok lagi? Lanjut sekarang atau besok lagi?
Gimana Besok kalian? lagi. Besok kosong nggak? Besok kosong. Aku Terserah saya. besok nggak ada kelas sih besok mah malam. Ya, kalaupun ada yang nggak bisa Yang nggak apa-apa, ini direkam ya, direkam sengaja, maksudnya supaya bisa ditonton gitu, maksudnya supaya bisa ditonton ketika di waktu luang, maksudnya gitu. kalau dari pagi ke zuhur masih bisa sih kosong besok mah. Ya. Kita mulai lagi besok ya, dilanjutin lagi. Baru bahas Bismillahi dulu ini sekarang. Tapi tadi paham ya, pembahasan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, Paham. ada majrur dan ada idgham Paham. mudhaf. Nanti kita bahas lagi, kita murojaah lagi ke depannya terus untuk mematangkan ya, untuk mematangkan pemahaman kita dan keterkaitan nanti dengan makna-makna Al-Qur'an gitu. Kalau sudah tahu ilmu nahu, ilmu sorof, kesananya ma'ani, bayan, badi, baca Quran itu indah, terasa indah. Kenapa? Karena banyak sir, banyak rahasia-rahasia yang hanya bisa ditemukan ketika dengan ilmunya gitu. Banyak rahasia-rahasia yang hanya bisa ditemukan dengan ilmunya, bukan hanya dengan apa? Bukan hanya dengan terjemah. Kalau baca terjemah, ya kita mengalir saja. Tapi ketika dibahas, dikaji dengan ilmunya, oh, jadi banyak sirnya gitu. Banyak nanti keilmuan-keilmuan akan lebih menarik lah gitu ya, mengkaji Al-Quran itu. Kalau tahu ilmunya. Tapi yang dasar ilmunya apa? Tadi itu nahu, sorof, kesananya itu ma'ani, bayan, badi, dan banyak ilmu-ilmu lain. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua ya dalam Amin. proses pembelajaran dalam persiapan sekarang mengisi waktu luang, atau nanti kita sudah di Mesir, semoga dijadikan ahli ilmu gitu ya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha